Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-116. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Sodo itu termenung sejenak. Ia sangat tertarik pada gelagah ilalang itu. Dengan serta-merta, ia meraih dan mengambilnya sebatang. Dipotongnya rumbai pada ujungnya, dan ketika ia meniup gelagah ilalang itu, maka ia bersorak di dalam hati. Gelagah ilalang itu berlubang di tengah, seperti sebatang sumpit yang panjang. Gumamnya, mudah-mudahan aku berhasil. Dijinjingnya kemudian 3 batang gelagah ilalang di tangan kanannya, sedang tangan kirinya menggenggam tongkatnya erat-erat. Ia kini berusaha tidak lagi berjalan bersandar pada tongkatnya, supaya ujung tongkatnya tidak melukiskan jejak di tanah yang semakin gembur. Ketika Empu Sodo hampir mencapai tepi sendang itu, ia masih mendengar suara Wong Sarimpat. "Di sini, Kakang. Orang itu pasti berada di sini. Lihatlah batu padas yang mencorok itu. Di sebelah batu itu, ia jatuh terpelanting. Kepalanya mungkin telah pecah menimpa batu-batu yang keras dan runcing ini." Kepu Sindet menjawab keras, "Kau selalu puas dengan angan-anganmu. Mungkin orang itu mati. Mungkin kepalanya itu pecah. Mungkin dimakan anjing. Tetapi mungkin pula ia masih hidup, mengintai kita, dan dengan curang pula ia menyerang kita dengan tongkatnya." Bantah adiknya. "Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin ia masih tetap hidup apabila ia tidak sedang terluka. Memang hal itu mungkin terjadi." "Kau lihat berbagai semak-semak di lereng Bukit Gundul itu?" bertanya kakaknya. "Ya, kenapa?" "Semak-semak itu dapat menolongnya, menahan atau memperlambat." "Mungkin, tetapi kemungkinan itu terjadi 1 dari 100 kejadian." "Kalau Empu Sodo termasuk yang satu itu?" Wong Sarimpat terdiam, dan yang terdengar adalah suara Kepu Sindet. "Cari, kita cari sampai ketemu. Aku mengharap ia masih tetap hidup. Membunuhnya dengan tangan sendiri pasti lebih menyenangkan." Wong Sarimpat tidak menyahut. Kini keduanya terdiam untuk sejenak. Mereka melangkah lebih mendekat lereng Bukit Gundul itu. Meskipun hampir dapat dipastikan bahwa orang yang jatuh terpelanting dari atas Bukit Gundul itu akan mati, namun ternyata keduanya cukup berhati-hati. Seperti dugaan Kepu Sindet, demikian pula tumbuh meskipun sangat tipis keraguan-raguan di dalam hati Wong Sarimpat. Jangan-jangan Empu Sodo kini sedang mengintai mereka dan akan menerkam mereka dengan curang seperti serangannya yang pertama. Tetapi mereka tidak segera menemukan Empu Sodo. Betapapun mereka mencari, namun mereka tidak melihat sesosok tubuh yang terbaring diam di bawah rimbunya gerumbul-gerumbul kecil atau di antara batang-batang ilalang liar. Mula-mula mereka menyangka bahwa mungkin Empu Sodo terpelanting agak jauh dari tempatnya terguling. Mungkin tubuhnya terantuk sebuah batu yang menjorok dan melemparkannya beberapa langkah. Tetapi setelah mereka berputar-putar beberapa langkah dari tempat itu, tubuh Empu Sodo tidak mereka temukan. "Apakah orang tua itu anak demit?" geram Kepu Sindet, yang kemudian berkata kepada Wong Sarimpat, "Hei, Sarimpat, apa katamu sekarang?"
Keringat dingin mulai mengaliri punggung orang itu. Bahkan kemudian dadanya yang sakit terasa menjadi semakin pedih. "Ia tidak akan dapat meninggalkan tempat ini, Kakang," katanya. Tetapi ia sudah tidak yakin lagi akan kata-katanya sendiri. Mungkin ia berhasil merangkak beberapa langkah, tetapi tidak akan terlampau jauh. "Orang itu harus kita temukan," teriak Kepu Sindet yang benar-benar dibakar oleh kemarahannya. Namun tiba-tiba terdengar orang itu hampir memekik. "Lihat, bukankah ini jejak setan itu?" Tertatih-tatih Wongsa Rimpat mendatangi kakaknya. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Apakah Empu Sodo benar-benar mampu melarikan diri dari tangan mereka? Demikian ia berdiri di samping kakaknya. Segera ia melihat apa yang dikatakan oleh Kepu Sindet. Di antara batang-batang ilalang mereka melihat seolah-olah sebuah jaluran yang memanjang. Ilalang yang terinjak-injak kaki Empu Sodo menjadi roboh dan seakan-akan membelah kedua sisinya. Dengan demikian, maka jejaknya akan terlampau mudah diikuti apabila Empu Sodo yang terluka yang berjalan terhuyung-huyung bersandar pada tongkatnya. Wongsa Rimpat mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Inilah jejak orang sekarat itu. Kita pasti akan menemukannya, Kakang. Orang itu pasti belum terlampau jauh." Kepu Sindet tidak segera menjawab. Ternyata ia terpaksa berpikir menghadapi orang aneh itu. Orang yang ternyata memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. "Mari, Kakang," ajak Wongsa Rimpat tidak sabar. "Mari," sahut Kepu Sindet sambil melangkah maju. Tetapi dalam pada itu Kepu Sindet terpaksa memperhitungkan keadaan dirinya. Kedua tangannya yang telah terluka, pelipisnya yang serasa telah menjadi retak. Ia tinggal mempercayakan dirinya pada ketangkasan dan kekuatan kakinya. Sedang adiknya pun telah hampir mati pula karena luka di dada. Katanya di dalam hati, "Apakah Empu Sodo masih mampu bertempur?" Tetapi kembali nafsunya mencekam dadanya. Empu Sodo harus ditangkapnya. Kini ia yakin bahwa orang itu masih hidup dan ia akan dapat membunuh dengan caranya. Mungkin dengan cara yang belum pernah dilakukannya. Karena itu maka Kepu Sindet pun segera berjalan tergesa-gesa. Meskipun kedua tangannya dan pelipisnya serasa pecah, tetapi kedua kakinya masih cukup mampu untuk berjalan agak cepat. Tetapi Wongsa Rimpat tidak mampu berjalan secepat kakaknya. Sambil terbungkuk-bungkuk, ia melangkah maju semakin lama semakin jauh dari Kepu Sindet. Dengan seksama Kepu Sindet mengikuti jejak Empu Sodo di antara batang-batang ilalang. Namun ia sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Setiap kali ia mendengar gemeresik di sekitarnya, segera ia berhenti dan mempersiapkan diri. Tetapi ternyata suara itu adalah suara kelinci-kelinci liar yang berlari karena ketakutan. "Bekas ini cukup panjang," desisnya. Tetapi Kepu Sindet tidak mendengar jawaban. Ketika ia berpaling maka dilihatnya adiknya samar-samar agak jauh di belakangnya. Tetapi Kepu Sindet tidak mempedulikannya. Ia tidak mau kehilangan buruannya, sehingga justru ia mempercepat langkahnya. Namun ia tidak dapat terlampau cepat. Ia harus mengamati setiap langkah supaya ia tidak kehilangan jejak.
Ternyata jejak yang harus ditelusur oleh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat cukup panjang. Kadang-kadang ia kehilangan jejak untuk sesaat, seolah-olah jalur yang menjelucur itu menghilang ke dalam semak-semak. Apabila demikian, maka Kebu Sindet harus menjadi sangat berhati-hati. Orang itu menyangka bahwa Empu Sodo bersembunyi ke dalam semak-semak itu, tetapi kemudian ternyata bahwa di sebelah semak-semak itu ditemukan kembali jejak Empu Sodo yang memanjang, dan kembali Kebu Sindet berjalan menyusurinya. Tetapi jejak itu cukup panjang, bahkan terlalu panjang, apalagi Wong Sarimpat yang berjalan agak jauh di belakang Kebu Sindet. Orang itu mengumpat tak habis-habisnya, namun di samping kemarahan yang semakin dalam, ia pun menjadi heran. Apakah orang yang sudah terluka dan terpelanting ke dalam jurang itu masih mampu berjalan sedemikian? Ia tetap yakin bahwa suatu ketika ia akan menjumpai tubuh itu terbaring di atas tanah dengan lemahnya. Wong Sarimpat itu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berteriak memanggilnya. "Hei, Sarimpat, lihat ini, di sini jejak itu lenyap." Dada Wong Sarimpat berdesir. Segera ia berusaha mempercepat langkahnya. Kata-kata kakaknya benar-benar telah membuatnya menjadi sangat cemas. Ketika ia sampai ke dekat Kebu Sindet, ia melihat batang-batang ilalang menjadi sangat tipis, bahkan kemudian hampir lenyap. Yang terbentang kemudian adalah sebuah lapangan rumput yang sempit dengan gerumbul-gerumbul liar di sana-sini. Kemudian di hadapan padang rumput itu, mereka melihat sebuah sendang yang agak luas. Wong Sarimpat dan Kebu Sindet telah mengenal tempat itu baik-baik. Mereka telah mengetahui bahwa sendang itu cukup luas. Bahkan di tengah-tengah sendang itu tumbuh semacam tumbuhan air yang berbahaya, ganggeng, yang menurut cerita, ganggeng itu sering menelan binatang atau manusia sebagai makanannya. Tetapi ketika Kebu Sindet dan Wong Sarimpat tidak meyakininya, yang mereka ketahui adalah bahwa ganggeng itu berakar banyak dan panjang, sehingga apabila seseorang berenang melampaui sekelompok tumbuh-tumbuhan ganggeng, maka tubuhnya pasti akan terbelit. Apabila seorang menjadi bingung dan kehilangan akal, maka mustahil ia dapat melepaskan diri dari belitan akar ganggeng yang sangat banyak dan panjang-panjang. "Ia meninggalkan gerumbul alang-alang ini, Kakang. Ia pergi ke tempat terbuka." Kebu Sindet mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu benar bahwa lapangan rumput itu terlampau sempit. Di ujung lereng Bukit Gundul itu bertemu dengan sisi sendang, sehingga tak seorang pun yang akan mampu melampauinya. Yang dapat dilakukan adalah terjun ke dalam sendang atau mendaki tebing yang curam, yang keduanya sangat sulit. Tak seorang pun yang dapat mendaki tebing yang sangat curam itu, dan tak seorang pun yang akan dapat melampaui tebaran tumbuhan ganggeng di tengah-tengah sendang itu. Apabila seseorang masuk ke dalam sendang, maka satu-satunya kemungkinan untuk hidup adalah kembali ke sisi ini. Apabila seseorang tidak mendaki tebing dan tidak terjun ke dalam sendang, maka satu-satunya jalan adalah kembali meninggalkan tempat yang terbuka, masuk ke dalam semak-semak batang-batang ilalang yang bertebaran memenuhi sisi Bukit Gundul itu. Karena itu, maka Kebu Sindet itu menggeram. Tidak ada kemungkinan lain. Wong Sarimpat yang mengenal tempat itu sebaik-baiknya tahu benar maksud kata-kata itu, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, "Ya, tidak ada kemungkinan lain. Marilah kita lihat batang-batang ilalang di sekitar tempat ini. Kalau tidak ada bekas kakinya meninggalkan tempat ini, maka orang itu
pasti mencoba melarikan diri menyeberang sendang itu. Kebu Sindet tidak menjawab. Segera ia berjalan menyusur pinggiran semak-semak ilalang yang memagari tempat terbuka itu. Dicobanya untuk menemukan jejak apabila Empu Sodo mencoba meninggalkan tempat itu. Wongsa Rimpat pun kemudian berbuat serupa. Dengan seksama ia meneliti setiap langkah. Diamatinya dengan penuh kewaspadaan. Bukan saja jejak kaki, tetapi apabila tiba-tiba dari balik semak-semak dan batang-batang ilalang itu mematuk sebatang tongkat panjang, tongkat Empu Sodo. Tetapi sampai ke ujung, sampai semak-semak ilalang itu bertaut dengan sisi sendang di sebelah yang lain, mereka sama sekali tidak menemukan jejak itu. Tak ada tanda-tanda pada semak-semak ilalang itu, seperti yang pernah mereka lihat. Tak ada batang-batang ilalang yang roboh karena terinjak kaki. Kebu Sindet itu menggeram, dadanya seakan-akan menjadi pepat karena kemarahannya. Setan itu telah lenyap, umpatnya. Bagaimana mungkin ia bisa lari? Tidak mungkin, sahut Wongsa Rimpat. Tidak mungkin orang itu, aku kira telah terjun ke dalam sendang. Ia tidak tahu sama sekali bahaya yang telah menunggunya. Selain tubuhnya yang lemah, maka Ganggeng itu pasti akan menelannya. Aku belum yakin, sahut kakaknya. Ia adalah orang yang sangat cerdik. Otaknya tajam tidak seperti otakmu. Mungkin ia masuk ke dalam sendang di sepanjang tepi semak-semak ini, sekedar menghilangkan jejak. Kemudian ia masuk kembali di antara batang ilalang beberapa langkah dari tempat ini. Wongsa Rimpat mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu pun memang mungkin terjadi. Tetapi Empu Sodo tidak akan dapat terlampau jauh menyusur tepi sendang ini. Sebab di sebelah yang agak dalam, tepi sendang ini menjadi curam. Karena itu maka ia sependapat ketika kakaknya berkata, "Kita telusuri tepi sendang ini. Apabila kita sampai di tempat yang curam itu, kita belum menemukan jejaknya, maka baru kita yakin bahwa orang tua itu terjun ke dalam sendang." Keduanya pun kemudian dengan hati-hati masuk ke dalam pinggiran sendang yang landai dan tidak terlampau dalam. Perlahan-lahan mereka berjalan sambil mengamati semak-semak ilalang di pinggir sendang itu. Setiap ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka segera mereka berdua mengamatinya dengan seksama. Tetapi kembali mereka menjadi kecewa. Mereka sama sekali tidak menemukan jejak apapun sehingga mereka sampai ke sisi sendang yang curam. Kemarahan Kebu Sindet menjadi semakin memuncak. Dadanya serasa akan meledak karena kemarahannya itu. Wongsa Rimpat pun mengumpat tidak habis-habisnya sehingga kakaknya membentaknya. "Hei, tutup mulutmu. Sekarang terbukti bahwa kau masih saja selalu menuruti angan-anganmu yang bodoh. Coba katakan sekarang, di mana Empu Sodo itu?" Wongsa Rimpat tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram. "Ayo, sekarang kita menyusuri tepi sendang ini. Mungkin Empu Sodo hanya sekedar masuk ke dalam air, merendamkan tubuhnya untuk nanti menepi kembali." "Marilah," sahut adiknya. Kembali keduanya berjalan menyusuri tepi sendang itu. Sekali-kali mereka berhenti agak lama dan memperhatikan permukaan sendang itu. Seandainya mereka melihat sesuatu, tetapi permukaan air yang datar itu sama sekali tidak dinodai oleh sesuatu apapun. Mereka sama sekali tidak melihat wajah air beriak atau sebuah kepala yang muncul ke permukaan air. Tak ada orang yang mampu merendam diri sekian lama bersama seluruh tubuhnya. Sekali-sekali ia harus muncul ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Geram Kebu Sindet. Mungkin ia telah berenang agak ke tengah dan lenyap di telan Ganggeng. Kau masih juga berangan-angan. Mungkin dan mungkin lagi. Wongsa Rimpat terdiam, tetapi hatinya bergumam.
Lalu apakah orang itu dapat lenyap menjadi asap? Beberapa lama mereka menunggui sendang itu. Bahkan kemudian Kepu Sindet melihat sesuatu di tepi sendang itu. Sepotong kain kecil berwarna ungu. "Kacu, kau lihat!" teriak Kepu Sindet. "Ya, kacu!" sahut Wongsa Rimpat dengan serta-merta. "Pasti seseorang telah datang kemari. Lihat, apakah yang dibandeli dalam kacu itu?" Wongsa Rimpat segera memungut sepotong kain berwarna ungu yang ternyata di dalamnya ada sesuatu benda yang terbalut. Ketika Kepu Sindet membuka sepotong kain berwarna ungu itu, maka tiba-tiba ia berkata, "Ini pasti milik Empu Soto. Pasti. Kau lihat bumbung kecil ini. Isinya adalah sebuah ramuan obat-obatan. Mungkin obat-obatan ini pula lah yang telah membuatnya menjadi kuat dan dapat menempuh jarak ini." Wongsa Rimpat mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia mengumpat tak habis-habisnya. Sambil membanting potongan kain itu di tanah, ia berkata lantang, "Ia pasti terjun ke dalam sendang ini, pasti. Tetapi dengan demikian, ia pasti menemui ajalnya pula, berkubur di dalam perut pelus yang menunggui sendang ini." Kepu Sindet yang berwajah beku itu berdiri mematung di tepi sendang, tetapi matanya lah yang memancarkan gejolak di dalam dadanya. Apabila Empu Soto itu lepas dari tangannya, maka orang itu akan menjadi orang yang paling berbahaya baginya. Orang itu pasti mendendamnya pula. Tetapi untuk sementara, Empu Soto pasti masih harus menyembuhkan luka-lukanya yang pasti lebih berat dari lukanya sendiri. Empu Soto itu pun pasti tidak akan segera dapat berhubungan dengan Mahesa Agni atau Tunggul Ametung. Dengan demikian, masih akan timbul salah paham di antara mereka karena hubungan mereka yang terlampau jelek di masa-masa yang lampau. Dalam pada itu Wongsa Rimpat masih juga berteriak, "Hei, empu yang gila, jangan bersembunyi di dalam air. Kau akan mampus ditelan Ganggeng. Ayo, keluarlah." Namun suaranya yang melontar itu hanya disahut oleh gemanya sendiri, gema yang memantul dari lereng-lereng Bukit Gundul. "Tak ada orang yang dapat hidup di dalam air," berkata Kepu Sindet kemudian. "Kita tunggu di sini untuk sejenak. Kalau kita sudah yakin bahwa Empu Soto tidak sekedar merendam diri, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa orang itu telah mencoba melarikan diri menyeberangi sendang ini. Dan ia akan mampus di antara ganggeng-ganggeng itu." Kepu Sindet tidak menjawab, tetapi ia berdiri dengan gelisah. Dengan dada yang menghentak-hentak ia berjalan mondar-mandir. Ia mengharap melihat sebuah kepala tersembul di permukaan air, tetapi ia tidak melihatnya. Meskipun cukup lama ia berada di pinggir sendang itu, ia tidak melihat sebuah kepala yang muncul di permukaan air. Kalau orang tua itu berada di dalam air, maka sekali-sekali ia akan muncul dan akan segera dapat kita lihat. "Ya," sahut Wongsa Rimpat keras-keras, "tetapi orang itu sangat bodoh dan ia mencoba berenang menyeberang." Kepu Sindet tidak menyahut. Dibiarkannya adiknya berteriak memanggil nama Empu Soto, dan sekali-kali ia terbatuk-batuk karena dadanya serasa menjadi pepat. Namun demikian, ia berhasil mengatur pernafasannya. Maka dipuaskannya hatinya dengan berteriak-teriak untuk mengurangi himpitan kekecewaannya atas hilangnya Empu Soto. Akhirnya Kepu Sindet menjadi tidak sabar lagi. Menurut perhitungannya, ia telah terlalu lama berdiri dan kemudian duduk untuk sejenak lagi berdiri di tepi sendang itu. Kalau benar Empu Soto masuk ke dalam sendang itu, maka ia pasti sudah mati lemas atau mati di belit Ganggeng.
sedang kemungkinan yang lain tidak ada. "Aku harap orang itu sudah mampus," desis Kepu Sindet. Pasti sudah mampus," teriak Wong Sarimpat. Kemudian keras-keras ia berkata, "Kalau belum, ia pasti akan muncul di permukaan air." "Mari kita kembali. Kita lihat kuda Sempana. Apakah ia masih utuh atau tinggal kerangkanya saja dirobek-robek anjing liar?" berkata Kepu Sindet. "Apakah keberatan kita, Kakang?" sahut Wong Sarimpat. "Biar sajalah kuda Sempana itu mampus pula. Aku masih memerlukan anak itu. Mungkin masih ada keterangan-keterangan yang bisa diperas daripadanya. Bersikaplah baik terhadap anak itu." Wong Sarimpat menggeram. Kepada kuda Sempana ia mempunyai tanggapan yang serupa seperti kepada gurunya dan kepada Cundaka yang telah dibunuhnya. Tetapi karena kakaknya menghendaki, maka betapa berat perasaannya, ia harus memenuhinya. Keduanya pun kemudian meninggalkan sendang itu. Kepu Sindet pun kini telah yakin bahwa Empu Soto pasti akan mati di tengah-tengah sendang itu. Tak ada orang yang dapat menahan nafasnya sekian lama sepanjang mereka berdua berada di tepi sendang itu. Dan tak ada orang yang akan dapat menyeberangi sendang itu dengan selamat. Orang itu pasti akan tenggelam dibelit oleh ganggeng yang tumbuh lebat hampir di segenap sudut sendang itu. Sedangkan apabila Empu Soto tetap tinggal di tepi, maka setiap kali ia mengambil nafas maka pasti akan dilihatnya. Ketika keduanya mulai melangkahkan kakinya, maka tiba-tiba Wong Sarimpat membungkukkan badannya. Diraihnya beberapa buah batu dan dilempar-lemparkannya ke dalam sendang itu sambil berteriak, "Mampuslah kau, mampuslah!" Tetapi batu-batu itu tidak terlampau besar dan wajah sendang itu terlampau luas. Tetapi Wong Sarimpat berbuat asal sekedar berbuat saja. Ia hanya ingin melepaskan kekecewaan, kemarahan dan dendam karena luka di dadanya. Suara Wong Sarimpat yang mengumpat-umpat semakin lama terdengar semakin jauh dari sendang itu. Ketika dadanya menjadi sakit, barulah ia terdiam dan terbatuk-batuk. Seterusnya orang itu tidak lagi berteriak dan mengumpat-umpat. Dengan tertatih-tatih, keduanya berjalan menerobos semak-semak ilalang di sekitar Bukit Gundul itu. Bahkan Kepu Sindet pun kemudian menjadi agak tergesa-gesa. Ia takut kuda Sempana yang ditinggalkannya akan dikerumuni oleh anjing-anjing hutan menjadi makanan mereka yang menyenangkan. Ia masih merasa perlu atas kuda Sempana. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak itu. Meskipun apa yang akan dilakukan kelak atasnya mungkin sama sekali tidak menyenangkan bagi kuda Sempana, tetapi Kepu Sindet masih merasa perlu untuk bersikap baik terhadapnya. Kepu Sindet pun memperhitungkan bahwa kuda Sempana bukanlah seorang pengecut yang berlebihan. Mungkin ia akan mempertahankan harga dirinya dan membiarkan dirinya mati apabila ia dicoba untuk diperas dengan kasar. Tetapi dengan cara lain, mungkin anak muda yang kehilangan gurunya itu akan menjadi lunak. Meskipun apabila terpaksa, maka segala cara akan ditempuh oleh kedua hantu lereng Bukit Gundul itu. Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian menganggap bahwa Empu Soto telah berusaha melarikan dirinya dengan menyeberangi sendang. Dengan demikian, maka mereka pun menganggap bahwa orang itu pasti sudah binasa di tengah-tengah sendang itu dibelit ganggeng. "Tidak mungkin Empu Soto dapat melenyapkan diri seperti asap," berkata Kepu Sindet di dalam hatinya. "Dan tidak mungkin seseorang mampu menyeberangi sendang itu dengan selamat." Meskipun demikian, Kepu Sindet itu berkata,
Besok kita akan kembali ke tempat ini untuk meyakinkan kematian Empu Soto. Baik, sahut adiknya. Kembali mereka berdiam diri sambil melangkah di antara batang ilalang menuju ke lereng pendakian Bukit Gundul itu. Sementara itu Empu Soto masih mencoba bersembunyi di dalam air. Baginya cara itu adalah satu-satunya jalan. Ia belum mengenal daerah itu dengan baik, sehingga ia tidak tahu kemana ia akan lari. Sedangkan pada saat itu, suara kedua orang liar itu sudah semakin dekat. Untunglah bahwa ia merasa terlampau lemah untuk mencoba melarikan diri dengan merenangi sendang yang tidak dilihatnya. Tapi di ujung lain karena malam yang sangat pekat, maka tak ada pilihan lain baginya daripada terjun ke dalam air. Dengan menahan dingin dan pedih pada luka di dadanya, ia merendam dirinya. Hanya kepalanya sajalah yang semula masih berada di atas air. Tetapi ketika didengarnya suara Kebu Sindit dan Wongsa Rimpat semakin dekat, dan ketika samar-samar telah dilihatnya kedua orang itu mendekati tepi sendang, maka segera dibenamkannya segenap tubuhnya. Orang tua itu mempergunakan gelagah ilalang itu untuk menahan supaya ia tetap dapat bernafas meskipun dengan mulutnya. Satu ujung gelagah itu dimasukkannya ke dalam mulutnya, sedang ujungnya yang lain dicuatkannya ke atas permukaan air. Dengan demikian, ia masih mampu melakukan pernafasan meskipun dengan mulutnya. Namun usahanya itu ternyata telah menyelamatkannya. Ternyata Kebu Sindit dan Wongsa Rimpat tidak memperhitungkan sedemikian jauh, sehingga ketika mereka berada di tepi sendang itu cukup lama dan tidak dilihatnya sebuah kepala yang kadang-kadang tersembul ke atas air untuk menarik nafas, maka mereka menganggap bahwa Empu Soto tidak berada di tempat itu, tidak berada di tepian sendang yang dangkal itu. Meskipun Empu Soto merendam seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya di dalam air, namun samar-samar ia mendengar suara Wongsa Rimpat mengumpat-umpat, memanggil-manggilnya dan berteriak-teriak tak menentu. Ketika Wongsa Rimpat melemparkan batu ke dalam sendang itu, maka hampir saja batu itu mengenainya, bahkan hampir saja mengenai kepalanya. Tetapi untunglah bahwa kepalanya nyaris terkena lemparan itu. Akhirnya suara ribut Wongsa Rimpat itu pun lenyaplah. Tidak ada lagi umpatan-umpatan yang didengarnya. Tidak ada lemparan-lemparan batu yang dirasakannya. Meskipun demikian, Empu Soto tidak segera berani muncul ke permukaan air. Ia masih takut apabila kedua orang itu masih menunggui di tepi sendang. Dengan demikian, maka usahanya merendam diri semakin lama sehingga ia menggigil kedinginan dan kesakitan yang sangat pada dadanya itu akan sia-sia. Tetapi akhirnya Empu Soto itu pun yakin bahwa kedua orang itu telah pergi. Perlahan-lahan ia mencoba menjengukkan matanya ke permukaan air dan kini tidak dilihatnya lagi seseorang di pinggir sendang itu. Dengan teliti diamatinya setiap bayangan yang betapapun samar-samarnya. Mungkin bayangan itu adalah kedua orang liar yang memuakkan itu. Namun akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa kedua orang itu memang telah pergi. Perlahan-lahan Empu Soto bangkit berdiri. Air tempatnya bersembunyi sebenarnya tidak terlampau dalam, masih belum melampaui perut. Namun karena Empu Soto berhasil merendamkan seluruh tubuhnya dan cahaya bintang-bintang di langit yang sama sekali tidak membantu memecahkan gelap malam, maka kedua orang liar itu tidak melihatnya. Empu Soto yang kedinginan itu kemudian melangkah menepi.
lututnya gemetar dan darahnya serasa hampir membeku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.